Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Agasta. Saya dari kelas I18F. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem mikroprosesor. Yang pertama itu ada memori. Terdiri atas komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi atau perintah tersebut dan hasil-hasil data yang diproses informasi. Berikut contoh dari gambar dari memori. Nah, macam-macam memori itu terdiri dari dua jenis, yaitu ROM dan RAM. ROM itu ada PROM, EEPROM, dan EEPROM. Dan RAM itu terdiri dari statik dan dinamik. Nah, ROM atau bisa disebut juga dengan read only memory merupakan chip atau IC dari Integrated Circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulis, dan sifat penyimpanannya permanen. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. ROM sendiri itu ada PROM, EEPROM, dan EEPROM. Berikut PROM merupakan programmable ROM, yaitu PROM yang isinya diprogram oleh pabriknya. Contoh jenisnya ada ROM matrix, diode atau transistor BJT atau FET. Berikut sel dari PROM. Kemudian ada EEPROM atau erasable PROM. EEPROM yaitu ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV EEPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EEPROM programmer. Ini berikut contoh dari IC EEPROM. Berikut kapasitas EEPROM. 2716 16 sama 2K kali 8 bit sama dengan 2 KB. Contoh EEPROM programmer. Cara menghapus EEPROM. Pertama, lepaskan EEPROM dari sistem. 2. Buka penutup jendela transparan. 3. Sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Cara memprogram EEPROM. Hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. Kedua, pasang EEPROM pada EEPROM programmer. Ketiga, isilah EEPROM dengan data menggunakan EEPROM programmer memory. Selanjutnya itu ada EEPROM. EEPROM merupakan electrically EEPROM, flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contoh CMOS setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting dengan tekan tombol Del sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memprogram CMOS atau EEPROM secara elektris. Cara memprogram EEPROM. Pertama, EEPROM tetap terpasang pada sistem. Kedua, lakukan penghapusan dan pengisian data. Kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM, yaitu isinya dapat diprogram bagian per bagian, sedangkan pada EEPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Kedua, penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam order milidetik atau ms, sedangkan pada EEPROM pada order menit. Pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Cara membaca ROM. Mikroprosesor membaca alamat 5 dari ROM 8 byte. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5, yakni A2, A1, A0 yang berarti 101 lewat bus alamat ke pin alamat. Tahap 1. 2. Mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CA sama dengan 0 dan OS sama dengan 0 untuk mengaktifkan ROM. Tahap 2.
3. Data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 45. 2. Ada RAM, Random Access Memory. RAM merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulisi, dan sifat penyimpanannya sementara jika satu dayanya ditidakkan, isi RAM hilang. Selanjutnya ada static RAM atau SRAM, merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop sehingga satu, datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh. Yang kedua itu lebih cepat. Yang ketiga, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Yang keempat, mahal. Cara MP membaca dan menulis RAM. Misal di RAM 8 byte berisi data sebagai berikut. Alamat 0 berarti dalam hexadesimalnya isinya itu 13. 1 sama dengan FF, 2 sama dengan C4, 3 sama dengan 6D, 4 sama dengan FF, 5 sama dengan 57, 6 sama dengan FF, 7 sama dengan FF. Kemudian cara membaca MP RAM. Cara MP membaca RAM. Mikroprosesor membaca alamat 3 dari RAM 8 byte. 1. Mikroprosesor mengirimi sinyal alamat 3 yakni A2, A1, A0 sama dengan 011 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Kemudian 2. Mikroprosesor mengirimi sinyal kontrol CS sama dengan 0, OS sama dengan 0, dan WS sama dengan 1 untuk mengaktifkan mode baca RAM. Yang ketiga, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 6D. Kemudian MP menulis RAM dengan alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2. 1. Mikroprosesor mengirimi sinyal alamat 4 yakni A2, A1, A0 sampai dengan 100 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. 2. Mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data. 3. Mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CS sama dengan 0, OS sama dengan 1, dan WS sama dengan 0 untuk mengaktifkan mode tulis RAM. Selanjutnya ada dynamic RAM atau DRAM, merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga satu, datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukannya rangkaian atau refresh. 2. Lebih lambat. 3. Kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar. 4. Lebih murah. Operasi read, operasi baca dari DRAM. 1. Alamat baris A1 sama dengan A0, A1 A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Kedua ada pin rush, diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Ketiga ada coder alamat baris, memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim oleh ke buffer out. Pin CS dan RW diaktifkan pada mode read write. Alamat kolom A3 atau A3 A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CES diaktifkan untuk mendapatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable. Siap sinyal cas diberikan. Data akan ditempatkan pada diode. Rush dan cas dinandakan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Operasi write DRAM. Data yang akan disimpan ditempatkan pada DIN. Alamat baris A1 A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin rush diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menepati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Pin CS dan write or write diaktifkan pada mode write. Alamat kolom A3 A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin cas diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Data yang ditempatkan pada alamat pada array sesuai dengan yang diinginkan. Rush dan cas dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Agasta. Saya dari kelas I18F. Sini saya akan
menjelaskan tentang sistem mikroprosesor. Yang pertama itu ada memori. Terdiri atas komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi atau perintah tersebut dan hasil dari data yang diproses informasi. Berikut contoh dari gambar dari memori. Nah, macam-macam memori itu terdiri dari dua jenis, yaitu ROM dan RAM. ROM itu ada PROM, EEPROM, dan EEPROM. Dan RAM itu terdiri dari statik dan dinamik. Nah, ROM atau bisa disebut juga dengan read only memory merupakan chip atau IC dari integrated circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulis, dan sifat penyimpanannya permanen. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. ROM sendiri itu ada PROM, EEPROM, dan EEPROM. Berikut PROM merupakan programmable ROM, yaitu PROM yang isinya diprogram oleh pabriknya. Contoh jenisnya ada ROM matrix, diode atau transistor, BJT atau FET. Berikut sel dari PROM. Kemudian ada EEPROM atau erasable PROM. EEPROM yaitu ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV EEPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EEPROM programmer. Ini berikut contoh dari IC EEPROM. Berikut kapasitas EEPROM. 2716 16/62K kali 8 bit sama dengan 2 KB. Contoh EEPROM programmer. Cara menghapus EEPROM. Pertama, lepaskan EEPROM dari sistem. 2. Buka penutup jendela transparan. 3. Sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Cara memprogram EEPROM. Hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. Kedua, pasang EEPROM pada EEPROM programmer. Ketiga, isilah EEPROM dengan data menggunakan EEPROM programmer memory. Selanjutnya itu ada EEPROM. EEPROM merupakan electrically EEPROM, flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contoh CMOS setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting dengan tekan tombol Del sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memprogram CMOS atau EEPROM secara elektris. Cara memprogram EEPROM. Pertama, EEPROM tetap terpasang pada sistem. Kedua, lakukan penghapusan dan pengisian data. Kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM, yaitu isinya dapat diprogram bagian per bagian, sedangkan pada EEPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Kedua, penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam order milidetik atau ms, sedangkan pada EEPROM pada order menit. Pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Cara membaca ROM. Mikroprosesor membaca alamat 5 dari ROM 8 byte. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5, yakni A2, A1, A0 yang berarti 101 lewat bus alamat ke pin alamat. Tahap 1. 2. Mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CA sama dengan 0 dan OS sama dengan 0 untuk mengaktifkan ROM. Tahap 2. 3. Data akan ditekan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 45. 2. Ada RAM, Random Access Memory.
RAM merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulisi, dan sifat penyimpanannya sementara. Jika satu dayanya ditiadakan, isi RAM hilang. Selanjutnya ada static RAM atau SRAM, merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop, sehingga satu, datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh. Yang kedua itu lebih cepat. Yang ketiga, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Yang keempat, mahal. Cara MP membaca dan menulis RAM. Misal di RAM 8 byte berisi data sebagai berikut. Alamat 0 berarti dalam hexadesimalnya isinya itu 13. 1 sama dengan FF, 2 sama dengan C4, 3 sama dengan 6D, 4 sama dengan FF, 5 sama dengan 57, 6 sama dengan FF, 7 sama dengan FF. Kemudian cara membaca MP RAM. Cara MP membaca RAM. Mikroprosesor membaca alamat 3 dari RAM 8 byte. 1. Mikroprosesor mengirimi sinyal alamat 3 yakni A2, A1, A0 sama dengan 011 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Kemudian 2. Mikroprosesor mengirimi sinyal kontrol CS sama dengan 0, OS sama dengan 0, dan WS sama dengan 1 untuk mengaktifkan mode baca RAM. Yang ketiga, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 6D. Kemudian MP menulis RAM dengan alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2. 1. Mikroprosesor mengirimi sinyal alamat 4 yakni A2, A1, A0 sampai dengan 100 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. 2. Mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data. 3. Mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CS sama dengan 0, OS sama dengan 1, dan WS sama dengan 0 untuk mengaktifkan mode tulis RAM. Selanjutnya ada dynamic RAM atau DRAM. Merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga satu, datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukannya rangkaian atau refresh. 2. Lebih lambat. 3. Kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar. 4. Lebih murah. Operasi read, operasi baca dari DRAM. 1. Alamat baris A1 sama dengan A0, A1 A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Kedua ada pin rush, diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Ketiga ada coder alamat baris, memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim oleh ke buffer out. Pin CS dan RW diaktifkan pada mode read write. Alamat kolom A3 atau A3 A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CES diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable. Siap sinyal cas diberikan. Data akan ditempatkan pada diode. Rush dan cas dinamakan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Operasi write DRAM. Data yang akan disimpan ditempatkan pada DIN. Alamat baris A1 A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin rush diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Pin CS dan write or write diaktifkan pada mode write. Alamat kolom A3 A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin cas diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Data yang ditempatkan pada alamat pada array sesuai dengan yang diinginkan. Rush dan cas dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.